Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan untuk contoh soal yang pertama adalah kebijakan tunai menjadi kredit. Soalnya, perusahaan selama ini menjual secara tunai di mana omset penjualannya sebesar 800 juta. Kemudian keuntungan yang diperoleh sebesar 15%. Perusahaan berencana menjual barangnya secara kredit dengan syarat pembayaran net 60 hari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan menjadi 1.200.000.000 per tahunnya. Dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk piutang adalah 16%. Kemudian, apakah perusahaan sebaiknya menerima alternatif penjualan kredit tersebut? Kita cari dulu yang diketahui dari soal ini. Penjualannya sebesar 800 juta. Dengan kenaikan penjualan, kenaikan omsetnya 1.200.000.000. Kemudian N-nya, netnya 60 hari. Dengan net 60 hari, kemudian tingkat keuntungannya 15% dan tingkat keuntungan disyaratkan piutangnya 16%. Kita cari tahu terlebih dahulu manfaat dari tambahan keuntungan. Nah, tambahan keuntungan ini dari kenaikan penjualannya atau kenaikan omsetnya 1,2 miliar dikurangi penjualan sebesar 800 juta, kemudian dikalikan dengan tingkat keuntungan 15%. Ketemunya hasilnya 60 juta. Setelah itu kita hitung pengorbanan. Pengorbanan dari yang pertama perputaran piutang. Nah, perputaran piutang ini dari jumlah hari dalam 1 tahun kita asumsikan 650 hari dibagi dengan netnya 60 hari. N60. Berarti 360 dibagi 60. Nah, untuk perputaran piutangnya ketemu hasilnya 6 kali perputaran piutang. Setelah itu kita cari rata-rata piutangnya. Rata-rata piutang ini dari kenaikan omsetnya 1.200.000.000 dibagi dengan perputaran piutangnya 6 kali. Ketemu rata-rata piutangnya adalah 200 juta. Kemudian dana untuk membiayai piutang. Nah, dana untuk membiayai piutang ini dari 100% dikurangi dengan tingkat keuntungannya 15%. Bukan dikurangi dengan tingkat keuntungan disyaratkan piutang ya, tapi dikali dengan tingkat keuntungan yang 15%. Dikali dengan dana untuk membiayai piutang berarti 100% dikurangi 15% dikali dengan rata-rata piutang. Berarti rata-rata piutangnya 200 juta. 200 juta dikalikan 100% dikurangi 15%. Ketemu hasilnya 170 juta. Kalau udah ketemu dana untuk membiayai piutang, maka kita hitung biaya dana yang ditanggung. Nah, biaya dana yang ditanggung ini dari 170 juta dikalikan 16%. Nah, 16% ini baru kita memakai tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk piutang. 170 juta dikalikan 16%. Ketemunya 27.200.000.
Jadi sekarang kita tinggal mencari manfaat bersih. Nah, manfaat bersih dari tambahan keuntungan 60 juta dikurangi 27.200.000. Ketemu manfaat bersihnya 32.800.000. Jadi sekarang bisa kita simpulkan untuk kebijakan ini, manfaat atau benefit lebih besar daripada biaya atau pengorbanan. Berarti 60 juta lebih besar dari 27.200.000. Maka kebijakan layak untuk diterapkan. Untuk kesimpulannya seperti ini. Kemudian kita menghitung kebijakan kredit dengan tambahan diskon. Diingat-ingat kalau misalnya kita menjumpai soal dengan kebijakan kredit dengan tambahan diskon, kita hitung terlebih dahulu kebijakan tunai menjadi kreditnya. Karena nanti kita bakal menggunakan penurunan biaya dari kebijakan tunai menjadi kredit dikurangi dengan biaya pada kredit dengan tambahan diskon. Untuk soalnya, nah jika perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 net 60 dan ditaksir 50% pelanggan bayar pada hari ke-20 dan sisanya pada hari ke-60. Kita hitung terlebih dahulu perputaran piutangnya. Nah, perputaran piutang ini dari 50% pelanggan dikali 2% diskon. 50% pelanggan yang pakai diskon 2% pada hari ke-20. Berarti dikali 20 hari. Ditambah lagi sisa pelanggannya. 100% dikurangi 50% pelanggan, berarti sisa pelanggan masih 50%. Dikali 60 hari. Ketemu 40 hari untuk perputaran piutangnya. Kemudian ini untuk rata-rata periode pembayaran piutang. Ini berarti untuk pembayaran piutangnya, rata-rata periodenya. Kemudian untuk perputaran piutang. Nah, untuk perputaran piutang ini dari jumlah hari dalam 1 tahun kita asumsikan 360 hari. Dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang 40 hari. Berarti dalam 1 tahun itu perputaran piutangnya ada 9 kali. Setelah menghitung perputaran piutang, kita menghitung rata-rata piutang. Nah, rata-rata piutang ini dari kenaikan omsetnya itu 1.200.000.000 dari kenaikan penjualan dibagi dengan perputaran piutangnya 9 kali. Untuk rata-rata piutangnya ketemu 133
juta sekian. Kemudian kita hitung rata-rata dana untuk membiayai piutang. Nah, rata-rata dana untuk membiayai piutang ini dari rata-rata piutangnya 133 juta dikalikan 100% dikurangi tingkat keuntungannya 15%. Ketemu rata-rata dana untuk membiayai piutangnya sebesar 113 juta. Setelah itu, kita hitung penurunan biaya dana. Nah, penurunan biaya dana ini dari ini. Dari dana untuk membiayai piutang penurunan biaya dana ini dari dana untuk membiayai piutang kebijakan yang pertama dikurangi kebijakan yang kedua. Nah, kebijakan yang pertama itu ini, kebijakan tunai menjadi kredit. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan kredit dengan tambahan diskon. Berarti penurunan biaya dananya ini nanti baru dikalikan dengan 16%. Nah, dikali 16% tingkat keuntungan disyaratkan untuk piutang. Nah, temukan penurunan biaya dananya untuk membiayai piutangnya 9.066.000. Kita bulatkan. Nah, setelah itu kita hitung manfaatnya. Manfaat ini sama dengan penurunan biaya dana. Penurunan biaya dananya sebesar 9.066.000. Sedangkan untuk pengorbanan ini dari 2% diskon dikalikan 50% pelanggan dikalikan kenaikan omset penjualan. Nah, 2% dikali 50% dikali kenaikan omset penjualan. Ketemu 12 juta. Kemudian untuk manfaat bersih. Manfaat bersih berarti dari penurunan biaya 9.066.667 rupiah dikurangi pengorbanannya 12 juta. 9 juta dikurangi 12 juta. Hasilnya adalah minus 2,933 rupiah. Karena manfaat bersihnya minus, sekarang bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengorbanan ternyata lebih besar daripada manfaat. Maka kebijakan tidak layak untuk diterapkan. Nah, kalau hasil manfaat bersihnya minus berarti
tidak layak untuk diterapkan. Maka kebijakan kredit tidak layak. Nah, manfaat bersih ini kan dari manfaat dikurangi pengorbanan. Kalau lebih besar pengorbanan berarti kebijakan otomatis tidak layak untuk diterapkan.